selamat sore pemirsa. Anies Baswedan dan Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi bakal calon yang kuat untuk diusung di Pilkada Jakarta. Persaingan keduanya akan terasa sengit, apalagi keduanya dikabarkan diusung oleh koalisi partai politik yang berbeda, yakni Koalisi Perubahan dan Koalisi Indonesia Maju. Akankah Pilkada Jakarta akan terasa seperti persaingan di Pilpres 2024? Saya Tisa Noveni, inilah kabar Pemilu Kada untuk Anda. Partai Kebangkitan Bangsa menilai keputusan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta merupakan blunder politik. Keputusan yang dilakukan PKS secara sepihak justru akan membuat buntu komunikasi dengan partai lain yang ingin berkoalisi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa PKB Saiful Huda menilai, langkah PKS yang secara sepihak mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta merupakan keputusan blunder. PKB menilai keputusan tersebut seharusnya hanya dikonsumsi oleh internal PKS. Namun justru tersiar ke publik akibat kesalahan komunikasi. Biasa ngelihatnya memang yang pertama ini kegamangan ya. Kegamangan teman-teman PKS internal, yang semestinya ini konsumsi internal PKS sendirilah. Tapi terpublis karena saya nggak tahu persis, karena yang pertama kan pengumuman Mas Sohibul Iman saja dikoreksi 2 hari berikutnya oleh Presiden PKS. Itu artinya ada kegamangan, ada komunikasi publiknya yang mungkin dianggap salah dan perlu dikoreksi. Dan problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman. Di mata saya sih blunder menurut saya. Meski menjadi pemenang pemilu legislatif, PKS belum memiliki golden ticket untuk mengusung calon sendiri. Komunikasi politik PKS seperti ini dinilai berbahaya karena akan menutup pintu bagi partai politik lain yang ingin berkoalisi. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan membangun poros koalisi ini. Nah, kita tahu teman-teman kita PKS memang menang di pemilu legislatif kemarin, tapi belum melampaui 20% karena baru 18 kursi, sementara 20%-nya 22 kursi. Jadi menurut saya model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket, menurut saya bahaya itu, bahaya. Manuver PKS di Pilkada Jakarta membuat PKB yang sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies bisa jadi menarik diri. Selain Anies, PKB saat ini juga masih mensimulasikan nama Ida Fauziah sebagai kandidat yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Langkah Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung pasangan Anies Sohibul Iman atau AMAN kembali mendapatkan respon oleh partai politik lain. Kali ini Partai Amanat Nasional atau PAN mengapresiasi langkah partai dakwah tersebut. Berbagai tanggapan muncul pasca Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Sejumlah partai politik menyambut baik langkah PKS yang mengusung kadernya di Pilkada Jakarta. Salah satunya Partai Amanat Nasional atau PAN yang mengapresiasi keputusan PKS tersebut. Sekjen PAN Edi Suparno menyatakan menghormati langkah politik yang diambil PKS. Namun meski PKS sudah menyebut nama bakal calon untuk Pilkada Jakarta, PAN menurut Edi tidak mau terburu-buru. Saat ini PAN masih melakukan dialog dan diskusi antar partai politik di Koalisi Indonesia Maju untuk memilih calon yang layak dimajukan dalam Pilkada Jakarta. Edi menyatakan Koalisi Indonesia Maju bertekad untuk tetap bersama dalam Pilkada, terutama Pilkada di Pulau Jawa.
apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari PKS, tentu kita apresiasi, kita hormati, tetapi kita Koalisi Indonesia Maju yang seperti kami sampaikan sudah bertekad dari awal untuk pilkada ini, khususnya pilgub-pilgub, dan lebih khusus lagi untuk pilgub-pilgub di Pulau Jawa, kita bersepakat untuk bersama-sama di sini. Dan ini adalah salah satu tekad kami agar di DKI ini juga nanti kita akan bersama-sama mengajukan pasangan calon yang memang kita anggap mumpuni untuk bisa memenangkan pilgub DKI. Saat ini calon terkuat yang akan diusung Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada Jakarta adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang namanya masih dibahas oleh para ketua partai di Koalisi Indonesia Maju. PAN sendiri menyatakan siap untuk mendukung siapapun calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Partai Kebangkitan Bangsa PKB berancang-ancang membuat poros baru di Pilkada Jawa Barat. PKB menyebut poros baru ini berpeluang terbentuk jika Ridwan Kamil maju ke Pilkada Jawa Barat. Partai Kebangkitan Bangsa PKB akan membuat poros baru jika Ridwan Kamil memilih maju di Pilkada Jawa Barat. Wasekjen PKB Saiful Huda berharap poros koalisi yang akan dibentuk bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat. PKB mengaku akan mendahulukan penjajakan peluang koalisi dibanding figur yang akan diusung. Meski demikian, PKB mengaku belum ada komunikasi dengan partai manapun, termasuk PDI Perjuangan. Sekali lagi pilkada DKI ini masih sangat cair dari semua sisi ya, dari semua kubu. Tak terkecuali dari partai poros Kim. Seandainya Kang Ridwan Kamil berangkat pun dari Jawa Barat, PKB akan bikin poros sendiri. Kepentingan PKB untuk Jawa Barat akan bangun poros atau mendeklarasikan koalisi partai dulu. Jadi soal figur belum jadi concern PKB Jawa Barat. Concern PKB hari ini untuk Jawa Barat akan bikin poros koalisi antar partai. Belum akan ngomongin soal figur. Sejauh ini baru ada nama Ridwan Kamil yang sudah ditugaskan Partai Golkar untuk berlaga di Pilkada Jawa Barat. Namun Golkar juga menugaskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku yakin Anies Baswedan akan menghargai dan tetap bersama PKS usai diusung bersama dengan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. PKS berharap Anies mau menerima Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernurnya. Dunia dan terbongkarlah beragam kebusukan dunia dan hegemoni. Presiden PKS Ahmad Saiku menanggapi santai kabar Anies Baswedan akan mengajak Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan berkoalisi tanpa mengajak PKS. Dalam acara penutupan sekolah kepemimpinan partai, mantan wakil wali kota Bekasi itu berusaha realistis dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Anies Baswedan. Menurut Saiku, langkah PKS mengusung Anies Sohibul merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan PKS. Ia pun membantah jika keputusan PKS akan membahayakan hubungan antar partai koalisi perubahan. Meski menyerahkan keputusan kepada Anies Baswedan, PKS berharap Anies bisa menghargai PKS dan tetap bersama dengan PKS. Ini keputusan terakhir bahwa kita mengusung pasangan Anies dan Sohibul Iman. Artinya Anies Sohibul ini udah fix? Insya Allah. Kalau misalkan Pak Anies mau meminang dari PDIP dan PKB tapi tanpa membawa Pak Sohibul Iman, bagaimana tanggapannya? Ya semua kita serahkan ke Pak Anies. Tentu mudah-mudahan sih Pak Anies juga sangat paham dengan PKS, menghargai PKS, dan insya Allah akan kita husnuzon Pak Anies akan tetap bersama dengan PKS. Komunikasi dengan Pak Anies gimana Pak? Bagus, intensif. Dan Pak Anies juga di luar negeri masih memberikan juga respon yang positif ya. Oke ya. Partai Keadilan Sejahtera merasa yakin pasangan Anies Sohibul atau Aman yang diusungnya di Pilkada Jakarta merupakan pasangan yang ideal untuk membawa Jakarta menjadi kota global. Namun PKS sadar jumlah kursinya di DPR di Jakarta belum cukup untuk mengusung Anies Sohibul. Untuk itu, PKS akan berusaha menjalin komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi bersama dengan mengusung pasangan Aman. Tim TV One mengabarkan.
Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjadi bakal calon yang digadang-gadang. Pemirsa, Anies Baswedan menjadi salah satu bakal calon yang diusung sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi perubahan di Pilkada Jakarta. Sementara Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi bakal calon yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Jika Anies Baswedan dan Ridwan Kamil bertarung, benarkah persaingan Pilgub Jakarta ini akan terasa seperti Pilpres 2024? Pilkada Jakarta masih menjadi sorotan publik. Sejumlah partai politik sudah mulai mengeluarkan kartunya dengan cara mengusung nama-nama tokoh yang akan maju di pilkada. Saat ini baru Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mengusung secara resmi pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk dijagokan di pemilihan gubernur. Santer beredar kabar calon kuat yang akan bersaing di Pilkada Jakarta adalah Anies Baswedan yang diusung PKS dan PKB. PDIP dan Nasdem juga tidak menutup kemungkinan untuk mengusungnya. Calon lainnya yang diprediksi ikut dalam perhelatan pemilihan gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil. Kang Emil digadang-gadang diusung oleh sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Kalau misal dua poros kekuatan, maka ini akan menghadirkan pertarungan yang sangat luar biasa. Maka kalau misal kemudian untuk menghindari itu, termasuk untuk memastikan kemenangan, maka ada potensi salah satu kekuatan akan membentuk poros ketiga. Kita lihat perkembangannya. Mana yang kemudian memungkinkan untuk membentuk poros ketiga. Per hari ini yang kemudian bisa kita cermati, semua masih cair. Di level koalisi perubahan pun juga masih wait and see. Di level koalisi Kim sendiri, tampaknya belum ada satu suara yang utuh. Jika benar pilkada di Jakarta akan terbangun dua poros, yakni poros Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan ditambah PDI Perjuangan dan poros Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju, maka tak heran jika Pilgub Jakarta serasa Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, benarkah persaingan di Pilkada Jakarta akan terasa seperti di Pilpres 2024? Bersama saya saat ini sudah ada dua orang narasumber, yaitu ada dari PDI Perjuangan, Bang Masinton Pasaribu, kemudian juga ada pakar komunikasi politik, yaitu ada Profesor Karim Suryadi. Pertama kita ingin menuju ke Bang Masinton. Bang Masinton, PKS sudah umumkan siapa yang menjadi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernurnya. Ada nama Anies dan Sohibul Iman. Tanggapan Bang Masinton seperti apa? Mengingat kabarnya kalau dari eksternal, PDIP ini juga memasukkan atau ada usulan ke PDIP dari kadernya nama Anies Baswedan. Iya, tentu pertama saya sampaikan dulu bahwa tidak satupun partai politik di Jakarta ini yang memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri. Nah tentu ini diperlukan kerjasama lintas partai. Nah maka ya kalaupun tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman PKS, umpama yang sudah mendeklarasikan Pak Anies dan Pak Sohibul, begitu ya. Nah tentu dalam situasi dan gambaran peta politik hari ini kan belum ada satu partai politik pun yang memenuhi syarat tadi itu. Maka tentu ya menjadi tugas partai-partai politik untuk bisa meyakinkan siapa yang akan dipasangkan nantinya. Nah, bagi kami PDI Perjuangan ya meskipun ada nama Pak Anies ya yang muncul dalam proses penjaringan di kader-kader PDI Perjuangan Jakarta, ya tentu juga ada nama internal kader seperti nama Pak Basuki Cahayapurnama dan lain sebagainya. Nah, tentu ya kami sadar betul bahwa saat ini adalah yang diutamakan itu membangun komunikasi antar partai politik dulu. Baru nanti kemudian bicara tentang figur siapa yang akan menjadi DKI 1-nya, kemudian siapa yang menjadi pendampingnya untuk DKI 2. Nah itu menurut saya jauh lebih realistis hari ini kita lakukan penjajakan komunikasi
antar partai politik tersebut agar dapat memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, Bang Masinton, Jadi sejauh itu, ini, Mbak. ya sejauh ini dari PDIP sendiri sudah berkomunikasi dengan siapa saja partai politiknya, atau mungkin sudah pernahkah mungkin ada rencana mau ketemu dengan sejumlah nama-nama yang digadang-gadang masuk dalam bursa? Ya tentu, kami akan melakukan penjajakan komunikasi baik itu dengan partai politik seperti PKB, Nasdem. Ya juga tidak tertutup kemungkinan juga dengan PKS, mungkin juga dengan Gerindra, dengan Golkar. Artinya kan komunikasi politik itu kan penting dilakukan oleh partai politik. Begitupun nanti dengan nama-nama ya figur ya atau tokoh yang muncul dalam proses penjaringan tersebut. Tapi lagi-lagi ya PDI Perjuangan belum memutuskan siapa nama yang akan diusung nantinya, karena kami juga sedang melakukan survei di Jakarta ya, melihat dan memotret persepsi dan aspirasi dari warga Jakarta, figur seperti apa yang diinginkan. Tentu sebelum pengambilan keputusan ya kita juga perlu melakukan penjajakan dan komunikasi antar partai politik seperti itu, Mbak. Nah, terakhir sebelum kita menuju ke Prof. Karim, saya ingin ke Bang Masinton kembali. Bang Masinton, dengan PKS mengumumkan bahwa pasangan yang diajukan PKS, walaupun PKS nggak bisa maju sendiri, ada nama di situ, Anies Baswedan bersanding dengan Sohibul Iman. Apakah ini nama Anies Baswedan ini sudah tidak masuk lagi dalam salah satu nama yang dicoba dijaring oleh PDIP? Apakah nama tersebut sudah dikeluarkan dari PDIP untuk dijaring? Masih ada dalam kotak penjaringan. Kan ada tahapannya itu penjaringan nama, baru disaring kan. Baru kemudian nanti diputuskan untuk dicalonkan seperti itu. Jadi masih ada dalam kotak penjaringan tadi dan diikutkan dalam proses penyaringan. Nah kemudian artinya apa? Kalau kita melihat dari flashback pilkada sebelumnya ya, persiapan menuju pilkada ya, beberapa partai politik mendeklarasikan pasangan kader tokoh A dengan tokoh B gitu ya. Toh pada saat pendaftaran juga bisa berubah. Ya. Artinya ini kan masih sangat dinamis ya. Setiap partai politik tentu ya berkepentingan untuk mendorongkan kadernya. Oke. Kemudian setiap partai politik tentu memiliki caranya untuk mendorong kader-kadernya. Tetapi kan lagi-lagi ya keputusan itu kan nanti diambil dalam kesepakatan antar partai politik, karena tidak satupun partai politik yang memenuhi syarat secara formal untuk mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Baik, nah sekarang saya ingin ke Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim, ini ada beberapa nama yang santer akan dimajukan menjadi calon gubernur Jakarta. Ada nama Anies Baswedan, kemudian juga ada nama Ridwan Kamil, kemudian belakangan kita dengar juga ada nama Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Prof. Karim melihat ketiga nama ini seperti apa? Peluangnya, yang mana yang paling kuat? Apakah mungkin Anies Baswedan ini akan tetap unggul bersanding ataupun menantang? Ada misalkan kalaupun ada nama Ahok, kalaupun ada nama Ridwan Kamil. Ya menurut saya pertanyaan itu terlalu dini ya kalau ditanya mana yang paling berpeluang. Karena satu di antara tiga itu kan belum pasti maju. Meskipun Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh PKS dengan Sohibul Iman. Tapi apakah pasangan ini akan terus melaju gitu ya? Kalau misalnya PKS menghadapi sandungan untuk tidak bisa menambah kursi gitu ya. Jadi menurut saya hari ini kita tidak bisa membaca ini akan menang, ini akan kalah, ini berpeluang, ini tidak. Karena koalisinya belum terbangun, pasangannya belum dideklarasikan, mesin politik yang akan bekerja belum jelas. Jadi menurut saya semua sekarang masih belum berwujud gitu ya, alias masih cair. Tapi terlepas dari itu, satu di antara tiga itu menurut saya Ridwan Kamil itu menarik gitu ya kalau masuk dalam ini. Lebih menarik lagi kalau misalnya benar-benar maju. Kalau orang bilang jika Ridwan Kamil maju, Ahok ada, kemudian Anies Baswedan ada, mereka nyebut sebagai pertarungan luar biasa, saya berbeda pendapat. Menurut saya ini sebuah perjudian politik yang luar biasa bagi Ridwan Kamil. Ini bukan perkara apakah dia tokoh lokal atau tokoh nasional, bukan itu. Tetapi perkaranya adalah kita harus melihat political substrat atau konteks politik Ridwan Kamil dalam kancah
gubernuran itu Jawa Barat. Jadi kalau orang memasukkan, apakah orang Jawa Barat, orang DKI, memasukkan entry gubernur ke dalam kamus persepsinya, yang akan keluar itu Jawa Barat. Tadi Bang Masinton dengan tepat mengatakan, politik itu soal persepsi. Jadi kalau Ridwan Kamil dimajukan, didorong di dalam Pilgub Jakarta, butuh energi yang luar biasa untuk menghapus entry Jawa Barat dari kamus persepsi masyarakat Jakarta yang akan memilihnya. Ini persoalan menurut saya. Akan beda misalnya dengan Anies Baswedan, beda dengan Ahok. Beda pula dengan Jokowi ketika dia dari Solo maju ke Jakarta. Karena entry yang dia bawa beda. Di Solo dia entry wali kota, di Jakarta sebagai gubernur. Ridwan Kamil pun tidak akan menjadi persoalan kalau entry yang dia bawa bukan entry gubernur. Tapi misalnya entry menteri entry apa gitu ya. Tapi kalau menyangkut entry gubernur, political substratnya adalah Jawa Barat. Sekali lagi, ini semata-mata persoalan political substrat. Karena kita tahu ketika kita menganalisis ruang kekuasaan, di sana ada jaringan komunikasi, di sana ada jejaring dukungan, di sana ada konteks yang menentukan makna seseorang. Anda bisa bayangkan misalnya, mengapa Cut Nyak-Dien itu tetap dikenal sebagai pahlawan Aceh, meskipun kuburannya di Sumedang. Ini kan jelas pertanyaan ini jawabannya apa? Karena Sumedang bukan substratnya bagi Cut Nyak-Dien. Sumedang adalah tempat dikuburkan raganya Cut Nyak-Dien. Adapun yang menjadi substrat perjuangannya adalah Aceh, gitu ya. Baik. Nah ini soal persepsi. Jadi saya setuju. Kalau berbicara soal persepsi, tapi kita juga tahu bagaimana kalau seandainya Ridwan Kamil ini punya mesin politik yang kuat. Mungkin nggak Ridwan Kamil ini punya kekuatan kalau ya kita berandai-andai seandainya. Kalau ternyata Ridwan Kamil tetap maju di Pilgub Jakarta, apakah mungkin Ridwan Kamil ini punya kekuatan di balik kita melihat ada PR entry poinnya itu adalah dari Jawa Barat. Apakah dengan mesin kekuatan politik hal tersebut mungkin bisa menjadi sebuah potensi? Tapi nanti dijawab ya Prof ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Prof Karim. Prof Karim Suryadi, tadi Prof Karim mengatakan bahwa kalau dilihat dari segi entry-nya itu Ridwan Kamil identik dengan Jawa Barat. Tapi dengan mesin kekuatan politik yang mungkin saja mendukung Ridwan Kamil, apakah Ridwan Kamil punya potensi tersebut? Prof Karim? Tadi saya katakan sangat butuh mesin politik, kerja politik yang luar biasa. Jika Ridwan Kamil dimajukan di Jakarta. Saya bilang itu sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi ya kerja politik, mesin politik itu. Sebab apa? Sebab membalikkan entry politik Jawa Barat menjadi entry politik Gubernur DKI itu bukan perkara yang mudah ya. Menghapus persepsi itu bukan perkara yang mudah. Terus pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa menjamin kalaupun misalnya dia didukung oleh koalisi Indonesia Maju, siapa yang menjamin bahwa koalisi ini akan solid? Sebab meskipun Pilkada 27 November ini dihelat setelah Pilpres, saya setuju kalau bangunan koalisi dalam Pilpres itu akan menjadi blueprint saja, akan menjadi cetak biru saja. Tetapi saya tidak bisa menjamin bahwa potret Pilwalkot 27 November itu akan menjadi copy paste dari Pilpres. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena bagaimanapun karakter Pilpres, karakter politik nasional dengan karakter politik lokal itu tidak akan sama gitu ya. Dan kita yakin all politik are locals. Jadi meskipun akan ada irisan-irisan dari Pilpres ke Pilgub ke Pilkada, ya. Tetapi tidak akan menjadi copy paste yang sempurna. Oleh karena itu maka dinamika internal koalisi atau kerjasama antar partai, dinamika persepsi arah kehendak, kecemasan, ketakutan, keinginan dari masyarakat di daerah sebagai yang akan menentukan, akan bersaksi tentang kepatutan calon ini, itu harus betul-betul dibaca. Jadi bermulanya Pilpres mendahului Pilkada tidak menyederhanakan persoalan Pilkada. Tapi ini semata-mata hanya menjadi blueprint awal kerjasama politik sebagai intro saja. Bahwa nanti kerjasama yang real sepenuhnya menurut saya tidak akan bisa ditentukan oleh kerjasama dalam lingkup nasional dalam Pilpres. Tidak seperti itu. Jadi sekali lagi kerjasama dan kerja politik yang luar biasa, mesin politik luar biasa itu amat dibutuhkan karena membangun persepsi sama dengan mengubah persepsi itu bukan perkara yang mudah. Padahal memilih
Padahal memenangkan pemilu itu perkara bagaimana meyakinkan publik sebagai calon pemilih, dan dengan kata lain, bagaimana calon ini hadir dalam cara-cara yang dikehendaki oleh pemilih seperti yang tergambar dalam persepsinya. Jadi begitu menurut saya. Ya, Prof. Karim, tadi ada sebuah statement dari PKB, Wasekjen PKB yang mengatakan bahwa PKS itu melakukan blunder politik dengan mengumumkan nama Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini akan maju ke Pilgub Jakarta. Anda sepakat dengan adanya soal blunder politik yang mungkin saja dilakukan oleh PKS menurut PKB ini? Ya, menurut saya ini langkah yang berani ya, sudah menawarkan produk, sementara kekuatan yang akan membelinya belum ada gitu ya. Tadi Bang Masinton bilang tidak ada satupun partai yang bisa mengusung, bahkan menurut saya kalau misalnya hanya sampai 30%, kalaupun bisa, itu kan sangat bersiko ya dengan dinamika Jakarta, meskipun kita tahu bagaimana soliditas, kinerja, kemudian militansi kader-kader PKS. Tapi menurut saya untuk meyakinkan masyarakat Jakarta yang majemuk butuh kerjasama luar biasa antar partai, karena sulit mereduksi Jakarta meskipun wilayahnya tidak begitu luas, tetapi dengan keragaman penduduk yang sangat kompleks gitu ya, butuh kerjasama yang luar biasa antar partai gitu ya. Ini keberanian ya luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan saja ini tidak benar-benar jadi blunder ya. Artinya ada partai yang bersedia bergabung meskipun tidak menyertakan kadernya gitu ya. Oke. Nah, ini baik. butuh kesukarelaan politik yang luar biasa. Oke. Nanti sebelum kita masuk ke poin mengenai sukarela politik dari partai-partai politik ini yang luar biasa, saya menuju kembali ke Bang Masinton. Bang Masinton, kalau seandainya nanti ada nama Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil, ini seandainya mereka fix berdua maju ke Pilgub Jakarta, lantas sosok siapa yang akan dipilih oleh PDIP? Ya, tentu kami mempertimbangkan ya, apakah kami akan mengusung Pak Anies, apakah kami akan memajukan kader kami sendiri sebagai DKI satunya, ataukah kami mengawinkan ya DKI satunya bisa Pak Anies, kemudian kader dari PDI Perjuangan sebagai DKI 2-nya atau cawagupnya, atau dengan calon lain. Ini kan tergantung dengan komunikasi dan dinamika bangunan dan hubungan antar partai politik agar bisa dapat sama-sama mengusung ya pasangan calon tersebut. Nah, tadi saya menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Karim. Menurut saya karakteristik dalam pilkada ini memang dinamikanya berbeda dengan pilpres. Jadi tiap-tiap daerah itu dinamikanya berbeda-beda. Dan kemudian dinamika di setiap daerah disesuaikan dengan karakteristik daerahnya, dan itu tidak automatically bisa mengcopy paste dengan dinamika pilpres yang baru kita selenggarakan tadi. Nah, kemudian endorse dari presiden umpama begitu ya terhadap salah satu pasangan, itu juga nggak begitu berpengaruh signifikan kalau di Jakarta ya. Umpama kita ambil contoh ketika pilkada gubernur 2017 lalu gitu ya, di mana pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot pada saat itu juga di-endorse presiden, tetapi yang menang kan pasangannya Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno pada saat itu. Artinya apa? Itu menampakkan karakteristik dan dinamika pilkada itu berbeda dengan dinamika pada saat pilpres lalu. Seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau seandainya dalam kondisi seperti ini, kita melihat bahwa tampaknya dari hasil elektabilitas, dari kita berkaca juga dari hasil Pilpres kemarin, Prof. Karim, ini kan nama Anies Baswedan nih yang paling unggul dibandingkan misalkan kita melihat dari elektabilitas sejumlah calon-calon yang lainnya sementara waktu ini begitu ya. Nah, kalau menurut Prof, bagaimana posisi dari PDIP saat ini? Apakah posisi PDIP saat ini terkunci dari hitung-hitungannya untuk mengajukan calonnya, atau mungkin ada peluang PDIP bisa mengajukan calonnya sendiri terlepas misalkan dari nama Anies Baswedan ataupun juga mungkin dari nama Ridwan Kamil? Pasangannya aja belum ditetapkan, kerjasamanya politiknya belum terbangun, bagaimana kita bilang terkunci ya? Saya melihat malah bukannya terkunci. Saya melihat ada manuver yang luar biasa dari PDIP ya, sebagai partai yang punya basis massa yang cukup bagus di Jakarta, meskipun yang unggul
PKS gitu. Jadi tidak terkunci menurut saya. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, meskipun Pilpres itu bisa menjadi blueprint ya, catatan kasar atau cetak biru, tapi tadi saya katakan, syukur Bang Masinton setuju dengan saya, tidak bisa copy paste. Artinya apa? Meskipun PDIP ada pada pihak yang kalah dalam Pilpres, bukan berarti akan kalah dalam Pilkada DKI Jakarta gitu ya. Saya bilang dinamika internal daerah akan menentukan, belum lagi misalnya chemistry antara calon dengan pemilihnya, kan gubernur lebih dekat ketimbang memilih Pilpres, lebih real, lebih konkret. Itu akan lain dinamikanya. Yang kedua, soal bagaimana sokongan presiden, ada riset yang menarik nih di dalam jurnal ya, dan itu konsisten. Data, tapi maaf ini datanya data Amerika, jurnal Amerika. Ada riset berulang-ulang terhadap hasil Pilpres, memang ada pengaruh dukungan Pilpres, tapi presidennya presiden petahana, bukan presiden yang mau berhenti atau presiden mantan gitu ya. Dan kalau apa? Kalau si kandidatnya dipersepsi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat di daerahnya, seperti presiden tampil dalam kehendak masyarakat di daerahnya. Nah, kalau kita kembalikan ke posisi Jakarta saat ini, siapa sosoknya? Kita melihat misalkan di situ ada Presiden Joko Widodo maju ke Pilpres, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Yang menang kan adalah Prabowo Subianto. Dengan kondisi melihat peta itu, kemudian kita melihat dengan sejumlah nama yang ada, itu kalau coba kita aplikasikan ke Jakarta, seperti apa? Namanya seperti apa dan akan seperti apa pula proyeksinya, Prof. Karim? Kalau merujuk pada jurnal yang Prof. Karim bilang. Nah, itu riset ini yang tidak bisa diaplikasikan di Jakarta, juga tidak bisa kan di daerah lain. Karena kita tahu Jokowi akan berakhir 20 Oktober gitu ya. Tadi belum selesai saya katakan, yang ada itu riset yang menunjukkan endorsement presiden petahana yang masih berkuasa terhadap kandidat gubernur di daerah yang sama-sama akan memimpin bersama dengan mereka. Alasannya kenapa ada hasil endorsement itu? Karena mereka akan dicitrakan, akan dikesankan, akan dipersepsi sebagai satu bagian teamwork ya, teamwork antara level nasional dengan daerah. Jadi untuk saat ini ya, Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober, Pilkada 27 November itu tidak sama ya, tidak sebanding perbandingannya. Bahwa misalnya Prabowo dan Gibran itu diendos oleh Jokowi, yes. Tetapi siapa menjamin bahwa Prabowo dan Gibran akan tampil seperti yang dikehendaki oleh masyarakat ketika dia melihat Jokowi mau hadir ke mall, mau hadir ke Malioboro, ikut main bola koloran gitu ya. Siapa yang jamin? Jadi menurut saya endorsement ya endorsement terhadap presiden yang terpilih, tetapi endorsement ini tidak akan bisa mentransfer personality, mentransfer appearance, mentransfer performance yang dimiliki oleh Jokowi. Jadi menurut saya kondisinya akan berbeda, lebih karena Presiden Jokowi akan mengakhiri 20 Oktober, juga lebih karena meskipun di-endorse presiden yang menang ini, tetapi itu tidak bisa mentransfer, membawa pengalaman terbaik yang dipraktekkan oleh Jokowi, atau kesan masyarakat tentang Jokowi tidak akan serta-merta pindah kepada Prabowo dan Gibran. Oke, baik. Menurut narasumber kita sore hari ini, pemirsa, menjawab judul Pilkada Jakarta Rasa Pilpres 2024, Prof. Karim bilang agak jauh rasanya atau nggak bakal sama, kalaupun ada rasanya dikit-dikit doang gitu ya, nggak akan sama banget kayak Pilpres 2024. Baik, terima kasih Prof. Karim Suryadi, terima kasih juga Bang Masinton sudah berbincang bersama kami. Ya. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Partai politik berlomba-lomba mengusung kadernya sendiri untuk maju di Pilkada Jakarta, baik sebagai bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur. Setelah PKS yang mengusung Sohibul Iman, kini Partai Amanat Nasional PAN yang mencoba mengusung Zita Anjani yang merupakan Ketua DPP PAN untuk maju di Pilkada Jakarta. Nama Zita Anjani nampaknya serius untuk dimajukan oleh Partai Amanat Nasional dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PAN Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, menyebut nama putri dari Zulkifli Hasan itu sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta untuk berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sekjen PAN Edi Suparno yang membenarkan jika PAN serius mengajukan Zita Anjani sebagai salah satu calon di Pilkada Jakarta.
Edi berharap Zita Anjani bisa berpasangan dengan siapapun bakal calon gubernur Jakarta yang nantinya akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya dari awal sudah sampaikan bahwa PAN mengajukan nama Zita Anjani sebagai pasangan calon di Pilgub DKI. Ya. Apakah itu dipasangkan dengan Kaisang atau dengan Ridwan Kamil, yaitu saya kira adalah hal yang akan didiskusikan. Karena kan Mas Kaisang juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju, begitu juga Pak Ridwan Kamil. Jadi saya kira putusan akhirnya itu nanti akan dibahas bersama-sama antara para ketua umum. Tetapi dari awal memang posisi PAN adalah mengajukan Zita Anjani sebagai salah seorang calon di Pilkada DKI. Saat ini menurut Edi, para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju akan segera bertemu untuk membahas nama bakal calon yang akan diusung untuk Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Viral di media sosial, ratusan kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada salah satu bakal calon Bupati Pati dan bakal calon Gubernur Jawa Tengah. Menindaklanjuti temuan tersebut, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pati memeriksa sejumlah kepala desa untuk dimintai keterangan terkait deklarasi tersebut. Kami kepala desa Kabupaten Pati dengan ini mendukung penuh kepada Bapak Sudewo STMT menjadi Bupati Pati. Video deklarasi dukungan ratusan kepala desa di Pati ini menuai kontroversi setelah viral di media sosial. Ratusan kepala desa ini menyatakan dukungan kepada bakal calon Bupati Pati Sudewo dan bakal calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Pati kemudian menindaklanjuti temuan ini dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam deklarasi. Bawaslu menegaskan ASN, TNI, Polri, kepala desa dan perangkatnya untuk bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah. Kami berencana masih akan melanjutkan proses penelusuran ini sampai nanti kami meyakini bahwa posisi peristiwa itu gamblang di kita, sehingga nanti kita bisa merapatkan untuk meningkatkan status dari informasi awal menjadi temuan yang kemudian bisa kita lakukan register. Bawaslu juga meminta masyarakat untuk ikut aktif mengawasi proses pilkada agar berlangsung tanpa kecurangan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS sudah menyatakan secara resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta. Akankah langkah PKS ini akan diikuti oleh partai-partai lain dalam menentukan sikap di Pilkada Jakarta? Perhelatan Pilkada Jakarta semakin mendekat. Sejumlah partai politik mulai memunculkan nama-nama tokoh untuk diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Meski begitu, hingga saat ini baru Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang sudah resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman menjadi Bacagub dan Bacawagub Jakarta. Sementara, partai lain masih menunggu dan melihat situasi politik di Jakarta. Partai Gerindra mengaku sudah ada beberapa nama tokoh yang muncul untuk dijadikan bakal calon gubernur Jakarta untuk menandingi Anies Baswedan. Salah satunya adalah Ridwan Kamil. Mbak Rahayu Saraswati, ada Mas Budi Jiwandono, sempat muncul juga Pak Ridwan Kamil. Ada latar belakangnya juga, bukan muncul tiba-tiba Pak Ridwan Kamil. Karena kan rakyat mendengar, konstituen kami mendengar, Pak Ridwan Kamil itu mendapat tugas, surat tugas untuk juga Jawa Barat dan Jakarta. Maju di Jakarta. Sementara itu PKB yang juga mengusung Anies Baswedan akan segera mengumumkan pasangan bakal calon di Pilgub Jakarta. Proses internal ini di antara dua sosok ini, antara Mas Anies atau Mbak Ida Fauziah. Nah,
pasca itu saya kira kita akan secepatnya keluarkan rekomendasi dan memastikan untuk bisa membangun poros koalisi. Menurut pengamat politik Pange Sarwi, saat ini ada 2 poros yang kuat untuk bersaing di Pilkada Jakarta, yakni poros Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Nanti simulasinya tentu akan ada kelihatan, sekarang baru 2 head to head ya, antara misalnya walaupun belum declare ya, Anies dengan Ridwan Kamil. Pasangan misalnya antara Aman, Anies Sohibul Iman, terus head to head dengan Ridwan Kamil Kaisang. Itu misalnya nih dua ini. Ini kan menarik sebenarnya, 2 sosok ini, dua figur ini sama-sama tingkat racikan elektoralnya mantap gitu kan, baik Anies maupun Ridwan Kamil. Saat ini kondisi politik menjelang Pilkada Jakarta masih mencair. Semua bisa berubah tergantung dari kesepakatan dari partai politik, karena tak satupun parpol yang bisa mengusung pasangan calon sendiri akibat terganjal ambang batas parlemen. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Aksi walkout penolakan kader mewarnai penyerahan rekomendasi Partai Nasdem di DPD Bojonegoro, Jawa Timur ke bakal calon Bupati Petahana, Anna Muawanah. Aksi walkout terjadi saat akan dilakukan pembacaan dan penyerahan surat rekomendasi oleh Ketua DPD Nasdem Bojonegoro ke Cawagup Anna Muawanah. Aksi itu terpaksa dilakukan karena kader di akar bawah Nasdem banyak yang tidak setuju dengan rekomendasi yang diberikan kepada Anna Muawanah. Anna Muawanah yang pernah menjabat sebagai Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 telah diketahui sepak terjangnya sehingga para kader banyak memilih ke sosok Bacabup Nuril Azizah dari Independen. Demikian kebersamaan kita pemirsa dalam kabar pemilu kada kali ini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Sampai jumpa.